Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan kami dari Persekutuan Doa Karmel Samarinda di dalam program kita yang baru, yaitu program podcast. Dan di dalam program ini kita akan sama-sama saling berbagi lewat kesaksian, lewat cerita kehidupan, di mana kami percaya akan memberkati banyak orang untuk semakin hari semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat kesaksian hidup dari salah satu hamba Tuhan yang luar biasa di kota Samarinda, di mana beliau juga merupakan salah satu pelayan Tuhan di salah satu gereja yang ada. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Ya, dengan Bapak Gatot Suherman ya Pak ya. Oke, kalau nggak kenal, kita mungkin nggak saling dekat gitu Pak ya. Nah, boleh diperkenalkan sedikit Pak, sekarang melayani di bidang apa, kira-kira begitu Pak? Ya, saya Gatot Suherman. Saat ini saya sedang melayani di salah satu gereja yang ada di Samarinda. Saya berada di tim penggembalaan yang ada di gereja tersebut. Oke, luar biasa. Sudah lama ya Pak pastinya ya? Ya, Udah lama. cukup lama bagi saya, 27 tahun. Wow, bukan lama Luar lagi ya. biasa, Ini Bapak. luar biasa ya, Udah kita lama yang muda-muda pastinya perlu belajar banyak Ya, dari benar. hamba Ya, Tuhan, dari Benar. Bapak Gatot pastinya pada siang hari ini juga. Dan banyak hal yang ingin kita diskusikan ya tentang kehidupan Bapak. Dan kami percaya setiap kita yang menyaksikan acara ini pastinya dibangkitkan imannya. Amin. Dan pastinya Pasti. semakin berkemenangan untuk menghadapi hari-hari ini. Demikian ya. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut, bagaimana Mbak Dini? Oke, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Winda. Shalom Pak. Shalom. Terima kasih ya. Tadi sudah dikenalkan ya Pak ya, dan kita hari ini memang ada satu tema yang luar biasa. Bagaimana kita bisa berbagi tentang kesaksian hidup Bapak. Nah, seperti apa sebenarnya kehidupan Bapak sebelum Bapak itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau sebelum mengalami pemulihan? Seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit enggak Pak? Ya. Kalau ditanya masa hidup saya sebelum mengalami pemulihan sampai hari ini, Ya. Kalau saya boleh cerita bahwa masa lalu saya itu sangat gelap. Dan istilahnya orang berkata madesu, masa depan suram, hidup berantakan. Walaupun saya itu lahir dan dibesarkan di keluarga yang orang berkata ini pasti keluarga yang benar lah, yaitu di keluarga pendeta. Jadi ketika saya hidup di lingkungan seperti itu, tentunya mendengar kata anak pendeta itu kan kita ada satu tuntutan yang tidak tertulis. Benar. Yaitu benar. harus hidup benar, jadi teladan bagi orang lain. Pokoknya hal-hal yang rohani itulah yang saya lakukan. Contohnya kayak baca Alkitab, kemudian berdoa, dan itu sejak kecil saya alami itu di keluarga tempat saya ini. Jadi kalau misalnya tadi Bapak sudah bilang, sebenarnya Bapak ini lahir, tumbuh, besar di tengah lingkungan yang Kristen. Iya, benar. Lingkungan hamba Tuhan yang memang mengenal firman Tuhan, doa. Dan kenapa Pak akhirnya kok bisa terjerumus kepada hal-hal yang Bapak bilang tadi? Yang akhirnya mengalami madesu dan lain sebagainya. Yang kok bisa dunia gelap gitu ya Pak ya? Ya, jadi ceritanya begini. Jadi memang benar saya berada di lingkungan keluarga yang itu ya benar itu ya. Tapi kenapa saya bisa sampai mengalami kehidupan yang seperti itu, yang tidak jelas seperti itu, akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Yang pertama, saya itu setelah SMP itu saya pisah dengan orang tua. Dan ketika saya pisah dengan orang tua, dan saya akhirnya berada di satu lingkungan yang menurut saya inilah menjadi penyebab mengapa saya sampai bisa terjerumus di dalam hal-hal yang tidak benar itu. Saya akhirnya mulai mencoba ya hal-hal yang dilakukan oleh orang yang nggak benar lah, katakanlah seperti kalau boleh saya contohkan seperti merokok, kemudian ada lagi hal-hal yang lain lah, sampai akhirnya mencoba yang namanya narkoba dan sebagainya. Dan itulah yang membuat saya akhirnya menjadi orang yang nggak jelas hidupnya. Dan jangankan menjadi saksi, bukan, malah saya menjadi orang yang ya nggak karu-karuan ya, sembarangan hidup. Dan
menyusahkan banyak orang, bahkan menyusahkan orang tua. Iya. Itulah yang membuat saya akhirnya bisa terus, karena lingkungan saya. Saya yang tadinya berada di lingkungan yang benar seperti itu, ketika saya mulai pisah dengan orang tua dan saya mulai berada di lingkungan yang, kalau boleh saya katakan, lingkungan yang salah. Sehingga akan saya terjerumus dalam hal tadi. Dalam hal kegelapan tadi itu ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita lihat ya Pak ya, tadi kan Bapak bilang karena masalah lingkungan. Memang banyak penelitian berkata bahwa seorang anak itu akan tumbuh dengan baik. Sebenarnya yang paling besar mempengaruhi itu adalah lingkungan. Nah, apa yang menjadi persoalan sebenarnya? Tadi kan Bapak bilang nih, di rumah itu kan dari keluarga orang tuanya pendeta. Pasti kan di keluarga pun kalau orang tua pendeta harusnya didikannya atau situasi atau apapun di rumah itu pasti kan kita lebih nyaman. Karena apa? Dibangun dengan doa tiap hari, baca firman, apa-apa semua tentang rohani. Tapi kenapa bisa ketika masuk SMP itu kayaknya Bapak kok kayaknya mencari lingkungan yang bisa kayaknya aku lebih suka di sini. Padahal lingkungan itu sebenarnya yang membuat Bapak akhirnya masuk terjerumus ke dalam dunia kegelapan itu. Nah, sebenarnya apa penyebabnya itu sehingga ketika masuk masa remaja itu Bapak kayaknya tuh pengen mau mencari. Apakah ada hal yang memang membuat Bapak itu kayak saya harus cari ini, yang saya tidak dapat di rumah, saya harus cari. Nah, itu apa Pak? Nah, itulah yang tidak saya dapatkan di rumah. Jadi karena orang tua saya itu adalah gembala seperti itu. Jadi banyak hal yang dilakukan itu sampai lupa untuk memperhatikan anaknya. Jadi bagi kita tahu lah, bagi seorang gembala, seorang pendeta itu sibuk. Bagi mereka itu adalah jiwa dan jiwa. Keluarga. Sehingga saya tahu itu nggak salah, memang nggak salah. Namun di balik itu ternyata ada satu yang memerlukan perhatian. Iya benar. Yaitu sehingga saya merasakan itu. Saya tidak dapat mendapatkan perhatian seperti yang orang lain dapatkan. Saya ngelihat tetangga, ada banyak orang itu dapat perhatian dari orang tuanya itu begitu luar biasa. Tapi saya nggak dapatkan itu. Sehingga ketika saya keluar waktu itu berpisah dengan di rumah, sehingga saya seolah-olah kok malah dapat perhatian dari hal yang lain atau tempat yang lain. Dan itulah yang membuat saya akhirnya saya bisa terjerumus dalam hal yang tidak berguna tadi itu. Kira-kira setelah sampai sejauh itu gitu kan, berarti kan udah berapa tahun-tahun itu benar, bertahun-tahun. Bagaimana akhirnya dampak Bapak tuh memandang diri Bapak, memandang orang tua dan lingkungan itu dengan situasi di dalam masa-masa kegelapan itu gimana Pak? Persepsinya kita dengan diri kita itu. Sejak saat itu ketika saya tidak lagi mendapat perhatian di rumah dan justru saya mendapatkannya di tempat lain. Jadi dari tempat lain itu artinya dari orang-orang yang justru saya nggak kenal. Saya mendapatkan satu komunitas baru yang justru itu lebih memperhatikan saya. Dan secara tidak langsung justru itu yang mempengaruhi perilaku saya juga. Yang tadinya nggak kenal itu hal-hal yang buruk itu semua itu yang tidak pernah saya kenal, saya dapati di keluarga saya. Justru ketika saya mulai keluar dan saya mulai mengenal itu dan akhirnya saya menikmati dan itu ternyata yang membuat saya, kalau boleh dibilang, sempat bahagia versi dunia. Jadi saya mendapatkan itu. Malah happy ya Pak ya. Iya, jadi ada rasa saya itu malah jadi happy ya. Saya menikmati. Iya benar. Istilahnya menikmati dunia. Kehidupan gitu. Iya. Karena tadinya ada yang kosong, akhirnya mendapat tempat lain. Seperti itu. Iya, jadi itu dampaknya Pak ya. Jadi pandangan kita dengan yang lain tuh kayak ngerasa saya oke-oke aja Pak. Makanya kita nggak butuh yang namanya hal yang lain. Makanya tetap ada di situ posisi itu. Betul. Kita karena ngerasa baik-baik saja gitu ya Pak ya. Iya, saya jadi kayak nggak butuh orang lain, termasuk mohon maaf, saya termasuk nggak perlu orang tua saya rasanya udah, karena justru harapan saya itu ternyata nggak dapat mereka penuhi. Justru saya dipenuhi harapan saya mendapatkan di tempat yang lain. Iya benar.
Seperti itu. Karena yang tadi kepedulian itu Bapak mau pengen nih dapat di rumah, ternyata enggak dapat. Iya. Akhirnya masuk ke dalam pertemanan atau pergaulan yang memang tanda kutip tidak benar. Iya. Ternyata mereka peduli. Nah, pedulinya itu mereka kan memang membawa untuk melakukan hal-hal yang salah sebenarnya. Itu dia. Nah, itu yang nggak saya sadari, bahwa ternyata mereka itu membawa saya justru ke dunia yang nggak benar itu. Ya, kalau kita melihat ke belakang, Pak, adakah pesan penting yang Bapak ingin sampaikan kepada keluarga supaya ketika mereka mendidik generasi-generasi anak-anak kecil itu, supaya mereka punya pondasi yang kuat gitu loh di dalam didikan takut akan Tuhan? Ya, mungkin pesan saya adalah, mungkin kalau ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya, anak seorang pendeta atau gembala, atau mungkin yang lain juga yang tidak selalu anaknya seorang gembala, adalah bahwa ternyata materi aja nggak cukup. Benar. Kebutuhan kita penuhi semua itu nggak cukup. Salah satu yang perlu dan penting sekali untuk perhatikan adalah perhatian, kebersamaan, dan itu adalah keinginan yang tidak terkatakan dari seorang anak. Benar. Sebenarnya. Jadi mereka mungkin mau ngomong mungkin segan, nggak mau, tapi sebenarnya itu kebutuhan mereka. Jadi ternyata nggak cukup. Semua kebutuhan kita penuhi ternyata nggak cukup. Perhatian itu sangat penting sekali. Perhatian. Karena itu yang jangan sampai seorang anak itu merasa bahwa dia diperhatikan lebih di luar sana. Benar. Bukan di keluarga. Iya. Khususnya orang tua. Itu adalah pesan saya, bahwa jangan lupakan yang satu ini. Perhatian kepada mereka. Kebersamaan dengan mereka. Kebersamaan. Iya. Dalam arti Pak, kebersamaannya itu artinya apakah harus 24 jam atau seperti apa? Bukan. Perhatiannya itu. Bukan harus 24 jam, enggak. Tapi ini adalah masalah kualitas, atau istilahnya orang bilang quality time kali ya, itu ya. Lebih kepada komunikasi. Ajak mereka ngobrol. Ajak mereka untuk bicara. Apapun. Persoalan apapun, jangan sampai seorang anak itu akhirnya cari di luar jawabannya. Benar. Dan itu orang tua yang harusnya memberikan perhatian pada anak-anaknya. Bapak ada di dalam lingkungan hamba Tuhan yang ketat mungkin pastinya ya. Nah, tapi ketika lepas, habit itu kok lepas gitu Pak. Baca firmannya, doanya malah masuk ke habit yang baru dengan lingkungan yang baru. Di mana itu tertanam yang nggak kebawa sama sekali, itu seperti apa tuh Pak? Ini menarik ini. Kalau saya kesaksian saya, dan saya yakin karena saya juga pernah sharing juga dengan orang yang sama, membeli pengalaman yang sama dengan saya, adalah begini. Sudah tahu lah, sudah lazim kita tahu semua bahwa anak pendeta itu kan, contohnya baca Alkitab itu udah wajib. Berdoa, bahkan ada yang lebih ekstrim kalau saya mau cerita. Satu kali saya mau minta, contohnya saya pernah waktu itu minta sepatu. Minta sepatu, harusnya ya maunya sih kita kasih uang lah untuk beli, enggak. Ngapain? Suruh berdoa dulu. Berdoa dulu, udah jelas-jelas sepatu udah mangap. Tapi doa dulu. Itu artinya memang ini sudah habit, kebiasaan bahwa semua itu dalam tanda kutip ya rohani. Iya benar. Baca Alkitab itu udah wajib. Nah, namun ternyata kok bisa lepas ya waktu ketika itu. Nah, ternyata dari kesaksian banyak orang juga yang sama pengalaman dengan saya adalah karena kami melakukan itu, baca Alkitab, berdoa itu bukan karena kita dekat sama Tuhan, kerinduan kita akan sama Tuhan, takut akan, bukan. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan juga. Karena apa? Takut dimarahin. Takut nggak dikasih uang saku. Takut nggak dikasihkan uang untuk beli sepatu, Pak. Itu juga termasuk. Jadi seperti itu. Jadi kita melakukan bukan karena kita mengasihi itu, bukan. Karena takut. Kewajiban, dalam tanda kewajiban. Ternyata dari sini kita belajar, ternyata tidak semua yang diwajibkan itu berdampak yang positif. Iya. Benar. Ternyata itu saya melakukan itu karena takut. Kalau enggak ya itu tadi akibatnya. Enggak dibeliin ininya ditunda dan sebagainya. Sehingga ketika saya berada di dunia luar itu hilang semua. Enggak ada manfaatnya. Bahkan harusnya kalau dengan model orang ya sejak SD
Yeah. Sampai SMP itu sampai berapa kali, dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali lah itu. Pak? Itu kalau dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, minimal berarti nggak usah sombong-sombong. 9 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Harusnya secara teori udah masuk. Katam. Bukan dipengaruhi ya, harusnya orang kayak gini bisa mempengaruhi lingkungannya. Benar. Kenyataannya terbalik. Saya justru yang terjerumus, terpengaruh dengan lingkungan saya. Yang notabene nggak kenal Tuhan. Sebegitunya ya, Pak. Justru iya. Berarti betapa besar pengaruhnya ketika kita melakukan sesuatu bukan karena kerinduan kita ke Tuhan, tapi karena ketakutan kita ke manusia. Ketakutan terpaksa. Ya. Itu. Oke, Pak. Kalau begitu, Pak, mungkin di season kita yang pertama ini mungkin ada sedikit lagi resep, Pak, buat para orang tua, siapapun kita, anak Tuhan, yang melayani Kak di bidang apapun di tengah mungkin kesibukan kita. Selain kita menanamkan perhatian, ada lagi Kak, Pak, yang Bapak mau sampaikan supaya ya habit yang kita bangun dari kecil itu sampai mereka bawa ke dewasanya mereka gitu, Pak, dimanapun mereka berada akhirnya mereka aman gitu, Pak. Bapak ada bisa kasih sesuatu, Pak? Ya, memang yang nomor satu dan yang paling utama adalah bahwa perhatian harus. Itu harus. Jadi jangan sampai cuma kita memberikan secara materi, kebutuhan mereka kita penuhi semua. Kalau itu tidak dibarengi dengan perhatian kita sebagai orang tua kepada anak, itu akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan bawah tadi termasuk yang rohani itu tidak akan ada gunanya ketika kita berada di luar. Karena apa? Kita melakukan itu karena terpaksa atau takut pada orang tua. Sehingga sekali lagi poinnya sangat penting adalah untuk orang tua perhatikan betul, memiliki waktu-waktu yang indah bersama dengan mereka. Walaupun memang kita bekerja, kita bekerja apalagi sebagai seorang gembala itu memang jiwa harus diperhatikan, iya betul. Tetapi jangan sampai kita lalai untuk jiwa, sedangkan yang di rumah tidak kita perhatikan. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa semua itu dimulai dari keluarga. Makanya lembaga yang didirikan oleh Tuhan itu adalah keluarga. Iya, benar. Jadi kita gak boleh mengabaikan itu. Tadi kan Bapak di awal tadi berbicara bahwa hidup Bapak itu memang sangat-sangat berat sekali ya. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa memang kalau saya pribadi Pak, ketika mendengarkan kesaksian Bapak, saya bilang itu sangat berat. Berat sekali untuk ketika kita sudah masuk dalam kegelapan dan untuk mau keluar itu kayaknya sangat-sangat susah sekali. Nah, saya mau nanya Pak, apa yang menjadi titik balik sehingga Bapak itu merasa bahwa enggak, saya harus keluar dari kegelapan ini? Apa yang menjadi titik balik dari itu Pak? Ya, kalau dibilang berat memang berat. Dan semua kita pasti tahu dan paham bahwa keluar dari jerat itu, katakanlah kenakalan itulah, seperti lepas dari narkoba, kemudian bentuk kejahatan yang lain itu memang tidak mudah. Nah, saya mengalami ini sebenarnya sih, saya sempat berkata ini kebetulan saya kok bisa keluar dari semua kenakalan ini, semua kejahatan yang saya lakukan ini. Bagi saya awalnya saya menganggap itu kebetulan. Tapi saya yakin bahwa nggak ada kebetulan, nggak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan, nggak ada yang kebetulan. Satu kali saya diajak oleh kakak saya, sebenarnya bukan bicara, tapi via telepon. Tuhan bisa pakai cara apapun, dan ini bagi saya ini kalau saya mengingat, saya bisa katakanlah kembali ke jalan yang benar ini. Kalau saya pikir-pikir rasanya nggak mungkin ini. Hanya via telepon kakak saya ngajak, ayo ke Kalimantan. Itu pun saya awalnya saya bilang, saya sempat ngomong kakak saya, seorang hamba Tuhan juga di sini, di Kalimantan sini. Saya cuma ngomong, jadi hamba Tuhan nanti keluarga dikasih makan apa? Saya sempat ngomong gitu. Jadi kelihatannya kebetulan. Tapi itulah awal di mana kakak saya ngajak ke Kalimantan dan saya iyakan waktu itu. Saya pun waktu itu setelah mengiyakan via telepon waktu itu, saya sempat setelah saya tutup telepon, benarkah saya ini mau Kalimantan lagi?
Saya sebelumnya pernah ke Kalimantan. Benar kan? Ternyata waktu itu memang saya akui, waktu itu saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya mau cerita tapi nanti terlalu enggak juga ya. Mungkin gini. Jadi saya itu punya bukan 1-2 kasus, banyak kasus. Yang satu selesai pada waktu itu, beberapa udah selesai dan belum semuanya selesai. Di dalam kondisi seperti itulah kakak saya telepon saya ngajak ke Kalimantan. Tanpa berpikir panjang, karena mungkin lagi suntuk waktu itu, saya jawab yes, mau. Saya mau Kalimantan. Padahal saya nggak tahu ngapain di sana, saya nggak tahu. Karena kakak saya juga nggak jelasin nanti kamu di sini ngapain di Kalimantan. Tapi itulah ternyata cara Tuhan, jalan Tuhan. Dan akhirnya saya berangkat ke Kalimantan. Dan walaupun awalnya saya tidak tahu saya harus buat apa, tapi disitulah saya mulai diperkenalkan kembali dengan kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Sesuatu yang sudah asing sekali buat saya pada waktu itu. Nah kalau boleh tahu Pak, jenis kenakalan apa yang Bapak lakukan? Tadi kan Bapak ada sebutin tuh ada kasus, gitu. Nah jenis kenakalan apa sebenarnya? Kalau disebutin semua satu persatu mungkin ada berapa? 4, 5, 6, 7, mungkin 8. Tapi salah satunya begini, saya sejak remaja saya suka, contohnya kenakalan pada waktu itu ya, zaman itu ya, tawuran. Itu bukan saya seneng, saya hobi. Walaupun dengan kondisi waktu itu badan saya juga nggak sebesar ini, tetapi saya hobi, seneng. Jadi saya menikmati. Saya menikmati sekali. Walaupun kalau mau jujur jarang juga menang, sering kalah juga gitu. Nah, kemudian hal-hal yang lain adalah saya akhirnya masuk di dunia namanya narkoba. Semuanya saya sudah pernah nikmati, semuanya. Boleh sebutkan apa aja, saya sudah pernah semua. Dari yang mungkin kalau harga yang paling murah. Bahkan murahan, bahkan sebenarnya ini banyak yang nggak sadar nih. Bagi mungkin pemakai dan sebagainya. Ada yang satu itu yang sebenarnya itu obat yang harusnya dibuang. Tetapi karena satu dan lain hal, mungkin karena bisnis apa itu dijual lagi. Saya tahu persis itu. Karena saya juga selain saya pemakai, pengedar dan sebagainya, saya juga kenal pembuatnya. Saya tahu di mana dibuat dan proses pembuatannya saya tahu. Saya tahu. Dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Saya menikmati itu semua. Bukan cuma pakai, tetapi saya juga mengedarkan hampir di seluruh wilayah di negeri ini. Gitu. Jadi ini seperti orang itu yang perlu dicari, tapi sudah ketangkep. Betul. Itu di luar Kalimantan ya Pak? Di luar Kalimantan. Di daerah mana berarti itu? Saya awalnya tentunya di Jakarta. Kalau nakalnya memang mulai di Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Pak lahir di Jawa Timur. Jadi sejak SMA sudah tidak asing dengan contohnya. Rumah saya pernah digerebek polisi. Ya karena saya melakukan satu hal yang tidak baik, dikejar, lolos, kemudian saya pindah ke Jakarta. Jadi pada waktu itu mungkin dengan harapan orang tua saya berharap dengan pindah ke Jakarta karena ada kakak saya di sana, berharap saya berubah menjadi baik. Ternyata Bu, sebaliknya yang terjadi. Yang tadinya di tempat saya sebelumnya di Jawa Timur, saya belum tahu kenakalan-kenakalan yang lain. Saya mungkin cuma kenal minuman keras, rokok, obat-obatan yang harganya ya agak murah. Ketika saya ke ibu kota, saya mulai mengenal justru yang lain-lain. Rokok yang mahal lah itu, maksudnya itu daun yang itu, maksudnya. Jadi saya kenal semua justru dari Jakarta. Seperti itu. Jadi itulah yang saya alami dan akhirnya memang sepandai-pandainya tupai melompat, ada ibaratnya akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya saya lari pada waktu itu, saya mengandalkan keluarga juga. Keluarga dari kakak ipar. Yang dalam hal itu waktu itu ya bisa tolong saya lah. Saya melakukan kejahatan, saya nggak harus masuk penjara. Saya ngomong aja ini ya, karena ditolong. Tetapi tadi akhirnya jatuh juga. Akhirnya ketangkap juga dan bukan cuma ketangkap, kali ini ketangkap dan dijebloskan ke penjara. Kalau ketangkap, saya sudah lupa berapa kali ketangkap.
Karena Tapi ini sampai saking baiknya saya jadi saya lupa karena saya berkali-kali ditahan di sini, Polsek ini, Polres ini dan sebagainya di hampir seluruh wilayah Indonesia pernah. Wow. Jadi kayak nggak aman lah waktu itu saya hidup di sini. Ditelepon teman saya nggak aman, saya pindah ke sini, saya pindah ke sini lagi dan sebagainya. Seperti itu. Dan titik baliknya itu ketika kakak menelpon, disuruh Kakak ke telepon, Kalimantan. saya waktu itu saya tidak tahu ya, tetapi ada orang mengatakan itu memang Roh Kudus. Benar. Mungkin yang ngomong saya iyakan aja langsung. Saya iyakan aja langsung. Ya. Oke, saya berangkat. Waktu itu masih sendiri Pak ya. Usia berapa itu kira-kira Pak? Usia 28 tahun. Oh, masih muda memang. Masih muda. Masih muda. Jadi, dan perlu diketahui ketika saya pertama kali ke sini, saya masih bawa itu barang-barang. Dan kakak saya tidak tahu. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1998. Ketika selesai kerusuhan yang di Jakarta. Iya benar. Kakak saya yang bawa saya ke sini tidak tahu bahwa saya masih bawa barang itu. Dan saya masih pakai di Samarinda. Masih pakai. Awal-awalnya. Dan satu lagi, saya ke sini itu sampai hari ini pun masih ada yang nggak percaya bahwa saya itu pelayan Tuhan. Karena melihat kehidupan saya seperti itu, mereka berpikir begini, wah, lu ke Samarinda, ke Kalimantan mengembangkan bisnis ya, bisnisnya nggak benar itu maksudnya. Nah, jadi dipikirnya saya kesini itu mengembangkan bisnis itu, karena Kalimantan kan salah satu yang terbesar di Indonesia. Benar. Peredaran narkoba. Iya, selalu 5 besar di sini. Iya, 5 besar. Saya udah dengar waktu saya di Jakarta, udah dengar. Jadi Bapak makanya bawa ya Pak ya. Iya, itu ada pasar ini. Betul sekali. Saya ngelihat pertama kali itu Sungai Mahakam, ada tepian dulu kalau masih ingat. Nah, iya, itu benar. ketika saya lewat sama kakak saya ini yang hamba Tuhan nih. Ketika saya lewat, saya langsung di otak saya mikir, ini prospeknya bagus ini. Oh. Jadi saya nggak mikir Tuhan, bukan. Salah paham kakak saya waktu itu. Dipikirnya saya udah bertobat dan sebagainya. Saya bilang ini prospek, ini masa depan cerah ini bukan di sini. Tapi akhirnya ketangkep Pak ya. Akhirnya ditangkap Tuhan di sini. Di dalam pelayanan bersama dengan kakak itu Pak ya. Diajak sama kakak saya. Kebetulan saya dikasih talenta Tuhan bisa main gitar, walaupun nggak pintar-pintar amat lah, belum pernah rekaman, tapi bisa main gitar. Jadi saya mulai diajak. Gitar. Pelayanan di awalnya di ibadah rumah tangga. Saya nggak langsung pelayanan di gereja. Saya nggak boleh, harus yang kecil-kecil dulu. Rupanya dari sejak awal saya diajarkan untuk namanya kesetiaan, setia di perkara yang kecil, di ibadah rumah tangga. Suruh main gitar. Dan waktu itu saya masih ingat saya tidak tahu lagu rohani. Anaknya pendeta, tapi nggak bisa. Saya pakai feeling saya, jadi saya ngiring dan puji Tuhan dibantu Tuhan ya, kok bener-bener. Ya ada yang salah tapi nggak sampai parah. Berarti memang Tuhan punya rencana ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu kalau Bapak masih ingat, itu hari apa? Hari apa? Maksudnya itu berapa lama Bapak datang ke Kalimantan? Iya. Kemudian disuruh pelayanan ini, dan apakah dari pelayanan ini tuh langsung Bapak kayak, saya harus keluar ini? Atau kan belum? Berjalannya waktu saya masih ingat, kalau harinya saya ingat, tanggalnya saya yang lupa, hari Rabu. Kebetulan di tempat kakak saya melayani itu ada seperti kelompok sel. Oh benar. Jadi itu hari Rabu, harinya hari Rabu. Iya ada hari Rabu. Dan kalau waktunya masih panjang saya boleh sharingkan. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Indonesia yang kalau saya sebutkan namanya pasti kenal, Pak Daniel Alexander. Oh iya. Dari beliaulah saya sebenarnya mengalami titik balik. Oke. Hal yang saya tidak sangka sama sekali. Jadi ceritanya baru pertama kali ketemu, saya ketemu dengan beliau, saya main gitar, beliau yang bawakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Selesai acara itu, ibadah itu, beliau langsung datangi saya dan beliau langsung ngomong, waktu tadi ibadah tadi Tuhan ngomong saya harus bicara sama kamu. Oke. Apa perkataan beliau? Awalnya saya kaget juga. Ini gimana ini? Belum pernah ketemu modelnya. Jujur aja waktu itu saya kan masih belum bertobat total. Jadi saya pikir ini orang songong ya. Ini apa-apaan ini? Belum kenal, belum pernah, baru ketemu hari itu tiba-tiba langsung pengen ketemu dengan saya dan sedikit memaksa. Karena beliau ngomong, kamu tinggal di mana?
Saya bilang tinggal di gereja waktu itu. Besok saya jam 9 pagi saya akan ke tempat kamu dan saya harus bicara sama kamu. Dari situ saya mengenal, akhirnya saya mulai bertobat, mengalami Tuhan pada waktu itu. Karena kok tiba-tiba beliau tuh tahu semua tentang saya, itu heran juga. Kok bisa tahu semua tentang saya? Saya tuh nggak terlalu dekat sama kakak saya. Saya berpikir nggak mungkin kakak saya cerita sama beliau, nggak mungkin karena sampai detail-detail bawah kok tahu semua. Itulah awal saya perjumpaan dengan Tuhan. Dari pelayanan. Iya, dari pelayanan. Iya. Ada enggak satu kata yang ketika Bapak dengar membuat hati Bapak itu kayaknya saat itu juga ketika dengar kata tersebut itu yang membuat Bapak kayaknya ya sudah, saya harus keluar dari ini. Iya, ada satu ayat yang sangat memberkati saya dan saya ingat sampai hari ini. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa kita. Iya, benar. Saya dulu pernah berpikir bahwa apa yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan, kayaknya dosa yang ini Tuhan pun kayaknya nggak bisa ngampuni ini. Saya sempat berpikir seperti itu. Saking karena banyaknya. Saking banyaknya dan sangat-sangat, kalau boleh dibilang menjijikkan. Dan saya berpikir Tuhan pun kayaknya nggak mau ngampuni yang ini kayaknya. Tapi ternyata Tuhan ampuni. Dan Tuhan pulihkan. Makanya apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, itu yang dilakukan Tuhan. Saya jadi pendeta. Itu banyak orang yang nggak percaya. Ya saya ngomong sama mereka, jangankan kalian, saya aja kadang-kadang masih nggak percaya saya itu pendeta. Karena itu sama sekali tidak terbesit terpikir. Bahkan rencananya mau mengedarkan. Rencana saya mau mengembangkan bisnis di sini karena tempat ini memang sangat menjanjikan. Saya sudah dengar ketika saya di Jawa, saya sudah dengar di sini. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Mengembangkan kerajaannya. Benar. Betul sekali. Di switch sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan. Jadi Pak, sampai sejauh ini kan pasti ada tantangan ya Pak ya. Ya. Maksudnya godaan. Ini kan enggak gampang orang lepas kayak gitu ya Din ya. Enggak gampang. Kira-kira Pak punya tips atau mungkin yang bisa Bapak bagikan bagi kita tuh apa tantangannya Pak ya? Awal-awal tantangannya, jelas pasti ada. Nomor 1 pasti tahu lah pasti. Materi. Langsung. Bayangkan ini sebenarnya rahasia, tapi bukan rahasia juga lah ya. Pada waktu itu pegang uang sejumlah cukup besar lah pada waktu itu. Dalam waktu seminggu saya pegang sejumlah uangnya cukup besar lah. Itu nggak terlalu sulit bagi saya. Benar. Dan pada waktu itu saya berada pada satu level yang saya udah nggak ngedar lagi, saya nggak perlu jualan lagi. Saya duduk, saya dapat uang. Saya udah dapat karena udah banyak yang kerja sana kemari. Nah, kemudian masuk ke dunia tanda kutip rohani. Saya langsung jadi full time di sini. Itu nggak mudah. Saya nggak perlu sebutkan saya dibayar berapa 1 bulan karena saya digaji. Nggak usah. Itu di luar nanti ya. Nggak baik nanti saya sebutkan. Intinya kebalik gitu Pak. Intinya bukan cuma kebalik, jungkir balik. Ibaratnya saya dulu melihat sesuatu, saya kepingin, saya beli, dapat. Bisa. Kalau sekarang waktu itu nggak bisa. Ibaratnya beli dasi, waktu itu kan harus pelayanan. Beli dasi, beli parfum, beli kemeja dan sebagainya untuk pelayanan. Habis sudah, nggak ada sisa. Jadi tantangan terbesar pada waktu itu adalah secara materi tantangan. Saya harus jujur. Dan pada waktu itu tantangan kedua yang tidak kalah beratnya adalah hampir tiap hari ada yang telepon saya. Teman-teman lama telepon saya. Jadi macam-macam. Salah satunya. Mereka ngajak saya lagi. Karena dipikirnya saya masih menjalankan bisnis itu. Mereka ngajak saya lagi. Contoh kecilnya yang saya masih ingat adalah disuruh ngasih tahu orang di sini, suruh ngambil barang di dekat pelabuhan. Cuma gitu aja. Tugas saya adalah ngasih tahu orang itu untuk ambil itu barang. Jadi bukan saya ngambil itu barang. Benar. Dengan imbalan yang sangat besar sekali. Wow, gitu ya. Yang itu titik yang paling saya syukuri pada saat itu. Saya menolak dengan halus. Saya tahu itu dan itu bukan kekuatan saya karena secara kebutuhan saya butuh waktu itu. Saya perlu dari yang hidup selama ini kayaknya enak-enak aja gitu loh. Ini tiba-tiba kayak gini. Adanya tawaran itu, waduh siapa nggak kepingin.
Saya nggak perlu berhubungan langsung lagi dengan cuma suruh orang, ini loh barangnya di sini, kamu ambil, sudah. Dan saya bersyukur itu titik di mana saya bersyukur saya tidak terpengaruh dan saya tolak dengan halus. Jadi ditolak Pak ya. Salah satu tipsnya ketika ada godaan tuh tolak langsung. Yes. Tolak dalam nama Yesus. Ya. Jangan lagi bergaul di situ ya Pak ya. Jangan main-main ya Pak ya. Jangan main-main. Masih berkontak ria nggak Pak dengan teman-teman? Dulu awal-awalnya tidak. Tetapi setelah di pertengahan, dengan catatan ya, bukan untuk suatu disombongkan ya, dengan catatan kita sudah bisa berdiri kokoh. Iya. Justru saya mulai menjalin kembali hubungan dengan mereka. Karena itu salah satu mimpi saya. Kalau Tuhan sudah selamatkan saya, pulihkan saya, itu mimpi terbesar saya adalah membawa itu semua orang yang pernah mengalami apa yang saya alami pada Tuhan. Kalau Tuhan bisa lakukan sama saya, pasti Tuhan juga bisa lakukan kepada mereka. Amin. Ya. Kalau demikian Pak, tadi tantangannya kan, ada enggak peran keluarga yang memberikan Bapak umpamanya ketika keluarga nih sudah tahu, oh ternyata Bapak memang hidup di dalam dunia kegelapan ini, terus kemudian mau mengalami titik balik. Nah, apa peran keluarga yang membuat Bapak itu semakin kuat, semakin yakin bahwa saya pasti bisa? Karena ada keluarga yang mensupport. Nah, apa peran keluarga itu? Peran keluarga ini peranan yang tidak kelihatan, tapi saya yakin justru karena peranan inilah saya bisa sampai hari ini, yaitu doa. Yang saya tahu papa mama saya itu tetap lututnya setiap hari. Bahkan ternyata saya tahu setelah saya sudah bertobat, saya sudah melayani, mereka baru cerita. Ada persekutuan doa yang khusus nyebut nama saya. Gatot Suherman, tolong Tuhan ubahkan. Dan itu mereka cerita sama saya melakukan berdoa itu 12 tahun. Akhirnya mereka mendengar Gatot Suherman jadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Walaupun itu tantangannya, saya tanya sama mereka. Saya tanya. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama gak ada perubahan yang didoakan. Bahkan yang 5 tahun pertama, saya waktu itu masuk ditahan. Itu 5 tahun ya Pak? 5 tahun pertama itu gak ada perubahan. Dan setelah 12 tahun lah, mereka mendengar, mereka melihat Gatot Suherman jadi pelayan Tuhan. Amin. Jadi artinya tidak ada yang sia-sia dengan doa. Benar. Doa. Dan sangat mendukung, keluarga sangat mendukung. Dan saya tahu semua keluarga saya termasuk kakak saya bahagia sekali ketika anak ini yang satu ini dari 6 bersaudara, satu ini yang paling itu yang hilang. Yang tadi hilang. Iya. Sekarang sudah kembali. Sudah kembali. Ya. Dan Bapak bisa mungkin kasih pesan ya kepada mungkin ada adik-adik atau mungkin ada rekan-rekan kita sesama yang masih dalam tinggal kegelapan, yang masih dalam kegelapan ini, yang sedang terikat dengan dosa yang sama, mungkin narkoba atau rokok dan lain sebagainya, yang dengan Bapak bilang tadi ya, dengan segala macam cabangnya. Mungkin Bapak ada pesan buat mereka Pak, supaya mereka bisa hidup yang baik ke depannya gitu Pak. Ya, khususnya kepada anak muda ya, muda. Saya tahu tantangan anak muda sekarang memang berbeda dengan zaman kita dulu. Benar. Memang berbeda. Tetapi satu ya, sekarang contohnya merokok, obat-obatan dengan berbagai macam cabang-cabang narkoba itu banyak itu. Pesan saya adalah jangan pernah mencoba. Karena begini, ketika sekali kita mencoba, saya pastikan ada kedua kali. Benar. Kalau mencoba 2 kali, pasti ada 3 kali. Kalau sudah 3 kali, pasti ketagihan. Karena itu sifatnya, semua narkoba itu sifatnya adiktif. Iya. Jadi itu nagihi. Jadi itu mengikat. Jadi misalnya jangan pernah coba. Jangan pernah. Kalau perlu, kalau ada godaan kayak gini, saya suka sekali sih di Alkitab itu Yusuf ya. Iya. Ketika dicoba dengan istrinya Potifar, itu dia lari. Nggak usah deh. Jangan merasa kuat. Iya benar. Aku ini kan udah, apalagi merasa aku ini udah pelayanan kok. Begitu ada cobaan datang seperti itu, nggak apa-apa. Kalau cuma sekali, nggak apa-apa.
jangan pernah coba. Jangan pernah coba. Dan kalau yang sudah kadung, Pak? Yang sudah kadung, yang mungkin karena saya juga berhubungan masih sampai hari ini, saya masih kontak. Kalau ada di handphone saya itu masih nomor-nomor, masih ada banyak sekali yang sharing sampai hari ini. Mereka masih terikat dengan hal itu, dan mereka menyaksikan bagaimana sulitnya untuk keluar dari jerat itu. Satu lagi, berdoalah minta anugerah Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, kayaknya rasa-rasanya sulit. Benar. Sulit sekali. Contoh kecil kalau boleh saya katakan, kita terikat dengan rokok. Banyak orang yang masih salah persepsinya, bahwa ternyata contohnya kayak ganja. Orang susah lepas dari ganja. Itu sebenarnya salah. Rokok ini lebih susah karena ada racun namanya nikotin. Kita semua tahu itu. Itu lebih susah lepas. Caranya kemana? Minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Karena itu yang akan memampukan kita. Kemudian jangan lupa, jangan salah bergaul. Ya. Ada yang mengatakan itu ya pergaulan yang buruk ya. Merusak kebiasaan yang baik. Saya punya kebiasaan yang baik yang sudah saya pupuk mulai dari SD SMP. Kebiasaan saya baik itu kan. Benar. Tapi begitu pergaulan saya salah. Yang pergaulan yang baik, kebiasaan yang baik itu hilang semua. Jadi pilihlah untuk waktu sekarang, memang kita harus memilih pergaulan yang baik. Benar. Jangan terjerumus. Pak, jadi yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk para keluarga dan pada generasi muda, bagi rekan-rekan kita, adik-adik kita yang saat ini ada tuh Pak, supaya mereka tetap maju gitu di dalam Tuhan dan meninggalkanlah semuanya yang gak baik ini supaya mereka bisa menikmati hidup yang berkemenangan. Silakan Pak, kalau ada pesan Pak. Ya, untuk keluarga Kristen khususnya, salah satu lembaga yang langsung didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Oleh karena itu harus benar-benar konsen dan perhatikan keluarga. Anak-anakmu perhatikan. Mereka nggak cukup kita cuma memberikan semua kebutuhannya kita cukupi, bukan. Satu yang perlu diperhatikan yaitu perhatian. Kebersamaan, bersama-sama membangun keluarga. Jadi jangan abaikan itu, yaitu perhatian ke anak-anaknya. Sebesar-besar pun, apapun pekerjaan kita, mungkin kita profesi kita masing-masing berbeda, tetapi jangan lupakan perhatian kepada anak. Jangan sampai anak kita dapat perhatian justru di luar keluarga kita. Untuk anak-anak muda, sampai hari ini Tuhan masih pakai anak muda. Di dalam kegerakan akhir zaman ini, Tuhan masih pakai anak muda. Dan ketahuilah engkau berharga di mata Tuhan. Dan engkau punya potensi itu. Jangan sia-siakan hidupmu yang cuma sementara ini. Dan saya percaya bahwa anak muda ini tulang punggung baik gereja, bangsa ini, anak muda. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Tetap mengasihi Tuhan. Dan saya percaya melalui anak-anak muda lah akan terjadi pemulihan di semua bidang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, demikianlah tayangan podcast dari Persekutuan Doa Karmel kali ini. Dan kami berdoa apa yang sudah kita dengar dari kesaksian Bapak Gatot Suherman menjadi berkat bagi setiap kita. Siapapun kita, percaya bahwa Tuhan Yesus ada buat kita dan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi mulia di tangannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam podcast berikutnya.